Dan untuk mengetahui hasil pemeriksaan oleh Komisi Yudisial hari ini, kami sudah bergabung dengan kuasa hukum Dini Sera Afriyanti. Ada Pak Dimas Yemahura via Zoom. Selamat sore, Pak Dimas. Selamat sore, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Dimas. Hari ini sudah datang ke Komisi Yudisial. Boleh disampaikan update-nya dari pemeriksaan hari ini? Ya, tadi kami sudah dilakukan pemeriksaan, Mbak. Saat ini juga masih dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial terhadap saksi-saksi yang sudah kami bawa. Dan tadi di dalam pemeriksaan juga sudah kami sampaikan bukti-bukti pendukung terhadap laporan kami. Dan juga dalam pemeriksaan tadi juga sempat diputarkan bukti CCTV yang di sana juga sudah sangat jelas menunjukkan adanya peristiwa dilindasnya korban almarhum Dini Sera Afriyanti yang dimana di dalam pertimbangan hakim ternyata kan CCTV tersebut tidak diakui sebagai petunjuk yang sah, di mana di situ ada peristiwa yang menunjukkan adanya pelindasan yang dilakukan oleh tersangka. Baik, Pak Dimas, totalnya hari ini ada berapa saksi yang diperiksa? Total hari ini ada 2 saksi yang diperiksa, Mbak, dan saya sebagai pelapor. Saksi ini dari mana saja, Pak? Saksi ini adalah dari mahasiswa magang yang ada di kantor kami dan mengikuti jalannya proses persidangan yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Pak Dimas, apakah keluarga dari Dini Sera mengikuti pemeriksaan di KY pada hari ini? Untuk keluarga dari almarhum memang tidak mengikuti, Mbak, karena keluarga almarhum pada saat itu dalam persidangan dilakukan secara Zoom, dan memang kami dari tim kuasa hukum lah yang setiap hari dalam setiap agenda persidangan itu hadir di ruang sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Baik, Pak Dimas, jadi hari ini agendanya menghadirkan saksi dan rekaman CCTV yang sudah disaksikan langsung oleh pihak Komisi Yudisial. Kemudian kapan rencananya para hakim atau ketiga hakim yang menangani kasus ini dari Pengadilan Negeri Surabaya akan dipanggil ke sana? Ya, informasi dari yang disampaikan oleh Komisi Yudisial bahwasanya waktu dekat hakim-hakim ini juga akan dilakukan pemeriksaan untuk waktunya itu kapan, diupayakan di dalam minggu ini atau minggu depan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim tersebut. Oke, untuk majelis hakim akan diperiksa dan diupayakan pada pekan ini. Tapi Pak, apakah ada informasi apakah Komisi Yudisial akan memanggil saksi lainnya? Karena kalau hari ini sudah ada 2 saksi, apakah masih ada saksi lainnya yang akan dipanggil untuk diperiksa? Ya, di dalam proses pemeriksaan di Komisi Yudisial juga akan melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi yang lain yang berkaitan dengan perkara yang sedang dipersidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Selain daripada hakim, mungkin nanti juga akan dilakukan pemeriksaan kepada pihak JPU atau mungkin saksi-saksi lain yang diperlukan seperti saksi-saksi yang dihadirkan juga di dalam persidangan. Berarti targetnya sampai di bulan Agustus ini semuanya akan kelar mengalami pemeriksaan di Komisi Yudisial ya, Pak? Ya, target dari Komisi Yudisial tadi harapannya adalah jika memang memungkinkan dalam Agustus ini sudah bisa menyimpulkan hasil putusan dari pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh pihak Komisi Yudisial. Pak Dimas, Kejari Surabaya ini sudah mendaftarkan permohonan kasasi ke PN Surabaya. Apakah keluarga secara paralel ini juga mengajukan langkah hukum lainnya? Tentu kami di dalam proses penegakan hukum terkait dengan putusan di Pengadilan Negeri Surabaya, kami mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Namun kami berharap jaksa penuntut umum juga bersedia untuk memberikan kesempatan kepada kami mewakili keluarga selaku kuasa hukum untuk bisa memberikan saran dan masukan di dalam proses penyusunan memori kasasi yang akan dilakukan JPU. Sehingga nantinya di dalam penyusunan memori kasasi tersebut benar-benar optimal dan dapat memberikan memori kasasi dalam rangka memperjuangkan keadilan bagi almarhum Dini Sera Afriyanti.
Baik, apa saja yang kemudian ingin diperjuangkan dalam hal ini dalam penyusunan memori kasasi juga dari pihak kuasa hukum dan keluarga seperti apa Pak Dimas? Ya, kami memang sudah memiliki bukti-bukti yang memang mungkin belum dimiliki oleh JPU, seperti contohnya adalah bukti pembayaran visum, itu memang masih ada di kami buktinya, dan saksi juga petugas kamar mayat yang menerima pembayaran dari kami. Terus kemudian adalah tentang adanya itikat baik daripada korban membiayai jenazah untuk berobat maupun untuk kepengurusan jenazah, itu memang pada dasarnya fakta di dalam pertimbangan majelis hakim tersebut tidak ada, sehingga alat-alat bukti tersebut ada pada kami, sehingga itu bisa memperkuat memori kasasi yang disusun oleh jaksa. Itu yang pertama. Kemudian tentang adanya rekaman CCTV yang dibuat oleh si tersangka, adanya rekaman video yang dibuat oleh tersangka juga ada di kami, tentunya itu juga bisa memperkuat pembuktian di dalam proses kasasi nanti. Baik, Pak Dimas, kami ingin tahu bagaimana menurut kuasa hukum cara melawan pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang mengatakan tidak melihat dalam CCTV ada peristiwa tanur melindas. Ya, jika memang publik diberikan kesempatan untuk melihat CCTV tersebut, ya saya pastikan semua orang di Republik ini pasti menyatakan melihat proses dan peristiwa pelindasan itu terjadi. Karena jika bisa kami gambarkan di dalam sebuah peristiwa yang terjadi dari hasil CCTV yang saya lihat, dan itu tidak berubah secara konstruksi sampai dengan proses pemeriksaan di Komisi Yudisial ini tadi, bahwasanya secara jelas di sana bahwasanya korban itu berada di sisi depan sebelah kiri ban dari mobil tersangka, di mana tersangka pada saat memasuki mobil tersebut juga telah mengetahui bahwasanya ada korban di sisi kiri depan ban mobilnya. Yang kemudian mobil tersebut tetap dilakukan pengendaraan oleh tersangka, yang kemudian tersangka ini melindas korban, di mana korban terseret hingga 5 meter, yang kemudian tersangka ini turun tidak melakukan pertolongan namun justru membuat video, yang kemudian video itu setelah membuat video tersangka ini baru memundurkan mobil. Jadi di sini sudah terlihat peristiwa hukumnya, sudah terlihat kejadiannya. Jika disesuaikan dengan hasil visum et repertum penyebab kematian dari korban, di sini sudah jelas bahwasanya di sini korban meninggal akibat adanya pelindasan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Baik, sekali lagi jadi ditegaskan dari rekaman hasil CCTV terlihat jelas bahwa tersangka ini melindas korban Dini Sera. Di situ sudah terlihat jelas ya Pak Dimas ya? Iya, sangat jelas. Memang jika kita melihat rekaman CCTV itu di bagian bawah mobil itu sudah terlihat kaki dan badan korban yang sedang bersandar di ban sebelah kiri dari mobil tersangka, yang kemudian korban ini terlindas pada ban belakang mobil tersebut pada saat tersangka melakukan rotasi, artinya kendaraan itu diputar oleh tersangka untuk meninggalkan lokasi parkir. Baik, jadi sudah terlihat jelas di situ rekaman CCTV yang menunjukkan Ronald Tanur melindas almarhum Dini Sera. Terima kasih atas keterangannya Pak Dimas Simahura, kuasa hukum dari Dini Sera Afrianti, sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.